Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sambungan seri paralel dan pompa. Seperti pada gambar yang tertera ini, hmm, seperti gambar yang tertera ini, eh, sistem pengambilan air dari sumber A, misalnya danau atau sungai, dikirimkan ke kolam distribusi gambar D, seperti gambar dengan pipa seri paralel dan pompa. Jika tekanan manometer di titik pompa sebelah kanan sedikit, titik pompanya ini sebelah kanan sedikit dari pompa, itu sebesar 9 kg per cm persegi. Percepatan gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Berapa debit pengaliran dan berapa tekanan manometer di titik B dan C. Titik B ini, titik C ini. Pompanya, pompa. Pipanya mempunyai karakteristik sifat seperti yang tertera di gambar, yaitu L1 250, D1 16 in, F1 0,015, kemudian L2 3000, D2 13 in, F2 0,019. Titik pompa ini sambungan antara pipa seri dan seri ini, titik P mempunyai elevasi 55 meter dari bidang referensi, sedangkan sungai, muka air sungai atau kolam pengambilan itu pada elevasi plus 35 meter, sedangkan kolam distribusi 110. Nah, kemudian karakteristik pipa yang lain, pipa 3, 4, dan 5 dapat dilihat seperti gambar. Terus berapa debit pengairan? Bagaimana hitungannya? Nah, karena ini satuannya berbeda, diameternya ini satuannya in, biasanya perdagangan itu in. Nah, satuan ini kita ubah ke dalam meter, disamakan dengan panjang, panjangnya dalam meter. Satu in itu berapa? Satu in itu 2,54 cm atau 0,054 meter. 0,0254. Nah, ini satuan diameter disamakan dulu ke dalam meter, dibawa ke dalam meter lagi, diperkalikan. Di satunya 16 kali 0,0254, hasilnya 0,4064. F1-nya 0,015. Keduanya 13 kali 0,0254 sama dengan 0,3304. Keduanya 0,019. Demikian juga D3, D4, dan D5. Nah, jika dilihat dari gambar sketsa tadi di atas, maka akan didapat hubungan seri, paralel, seri. Pipa seri mana? Pipa mana? Pipa 1 dan pipa 2. Sehingga Q1 sama dengan Q2. Nah, yang paralel mana? Pipa 3 dan 4. Nah, jadi pipa 2, 3, dan 4 itu berhubungan seri paralel namanya. Kemudian pipa 5 itu seri, nah, paralel seri dengan 3, 4. Nah, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q5 sama dengan Q. Dengan Q2 sama dengan Q3 ditambah Q4. Atau Q3 tambah Q4 sama dengan Q5 juga boleh. Nah, hubungan paralel itu apa? Hubungan paralel itu akibat hubungan paralel itu maka HF3 sama dengan HF4. Nah, F3 sama dengan HF4 itu apa? Ini HF itu rumusnya kan 8FL per V kuadrat GD pangkat 5 Q kuadrat. Kalau HF3 berarti F-nya F3, L-nya L3, D-nya D3.
D3. G-nya juga G3. Jadi HF3 itu ini. Tulis ini. Sama dengan HF4 itu ini. Ini dan G4 kuadrat. Nah, dari persamaan ini, yang G4 ini dibawa ke kiri. Perkalian jadi pembagian. Jadi menjadi G3 kuadrat per G4 kuadrat. Sedangkan 8 ini sama dengan 8. Hilang. 8 dibagi 8, 1. V kuadrat ini di bawah, ini dipindahkan ke kanan di atas. V kuadrat per V kuadrat 1. Kemudian G di sini, pindahkan ke kanan juga di atas. G per G juga 1. Sedangkan L-nya tidak, L-nya berbeda, L4 dan L3. Nah, D3 dan B4 jadi beda, sehingga menjadi ini. Nah, ini G3 per G4. Sekarang kalau kuadrat. Kalau tidak kuadrat, ini pangkat 1, maka yang sebelah kanan ini menjadi pangkat setengah atau di akar. Nah, kalau angka-angka ini F4, ini mana F4, ini misalnya 0,18. 0,18 dibagi F3, 0,18 dibagi F3. Ini F5 ya 0,18. F4-nya 0,025. Nah, dibagi F3, F3-nya 0,021. Nah, jadi ini diisikan angkanya L4, tadi berapa L4 dibagi L3, L4 3000, L4 2700, L3-nya 3000. D5, D5-nya kok D5, D3, D3-nya 0,254, D4-nya 0,2032. Nah, pangkat 5 ya, tapi lah ini kalau dihitung pangkat setengah hasilnya 1,9900809. Ini sudah pangkat 1 sini, bukan kuadrat. Nah, terus akibat dari Q3 per Q4 sama dengan itu, sama dengan 1,9900809 itu, maka Q3 sama dengan 1,9900809 Q4. Nah, sekarang hubungan paralel antara hubungan seri paralel antara pipa 2, 3, dan 4 itu mengakibatkan persamaan Q2 sama dengan Q3 ditambah Q4. Ini Q2 sama dengan Q3 ditambah Q4. Nah, Q3-nya tadi 1,9900809 Q4. Jadi Q2 sama dengan 1,9 ditambah 1, berarti 2,9900809. Ini 2,99 Q4. Nah, kalau dibalik, Q4 sama dengan Q2 dibagi 2,9900809. Nah, Q2 itu sama dengan Q1 sama dengan Q5, sama dengan Q itu sendiri. Jadi, Q2, Q atau Q dibagi 2,99 itu kalau ditulis 0,33438. Jadi Q4 sama dengan 0,33438 Q. Nah, sekarang ini Q4, terus Q3. Sekarang Q2 sama dengan Q3 ditambah Q4. Q3 ini, Q4 ini berarti ini Q4 sama dengan Q3 dibagi 1,99. Itu ini mendekati 2, hasilnya mendekati setengah. Nah, jadi hasilnya mana? Q4 sama dengan, belum ditulis di sini. Nah, jadi
Ini Q2 sama dengan dalam Q3. Q2 dalam Q3 itu Q2 sama dengan 1,5023 Q3. Kalau dibalik, Q3 sama dengan Q2 dibagi 1,5 sama dengan 0,6 Q2. Nah, Q2 itu adalah Q itu sendiri. Jadi Q3 sama dengan 0,66564 Q. Ini Q3. Sedangkan Q4 sama dengan 0,33435 Q. Nah, Q3 ditambah Q4 itu sama dengan Q2 sama dengan 1 Q. Nah, kalau Q 3 ditambah Q4 berarti ini 0,33435 ini ditambah dengan 0,66564. Ini jumlahnya 1. Nah, 0,99 berapa? Q. Mendekati 1. Coba saja dijumlah saja. Nah, sekarang HF1. HF1 rumus umumnya 8F1L1 per V kuadrat GD1 pangkat 5. Q kuadrat. Q-nya Q1. Nah, sama dengan 280000705 Q kuadrat. Sekarang HF2. HF2 8F2L2 per V kuadrat G D2 pangkat 5 kali Q2 kuadrat sama dengan 1202,248 Q kuadrat. HF3. HF3 sama dengan 8F3L3 per V kuadrat GD3 pangkat 5 Q3 kuadrat. Itu kuadrat itu ini 4933,744 Q3 kuadrat. Q kuadratnya dijadikan Q. Nah, Q3 itu di sini 0,6656. Ini ditulis 0,66564 Q kuadrat. Ini centangnya hilang. Kuadrat. Ini dikuadratkan. Nah, 0,66 kalau dikuadratkan itu menjadi 6 kuadrat itu 36. Jadi 0,3 berapa? 0,3 kuadrat dikalikan dengan 49. Nah, 4933. Itu hasilnya 21. 6 kuadrat kan 36. 36 tapi nolnya 2, komanya di belakang 2 angka di belakang koma. 0,36 kali ini 49. Kurang dari setengah, makanya kalau setengahnya 49 itu hampir 2425. Mendekati 24, mendekati 25. Tapi kalau 0,3 itu di bawah 0,4, maka ini bukan 24 tapi 21,86,03 Q kuadrat. Nah, sekarang kita sudah tahu HF1 tahu, HF2 tahu, HF3 tahu. HF3, HF4 sama, jadi nggak usah dihitung, harus sama. HF4 nanti nilainya sama juga ini. Tapi ini ya ini, karena Q ini, kemudian HF5, HF5 belum dihitung. Sekarang dihitung HF5. HF5 dihitung, ketemunya 1717,03 Q kuadrat. Nah, sekarang ini HFKAP. KA itu apa? HF kanan. HF kanan pompa. Itu HF1, HF3, HF5. Sama dengan berapa? 145 min 110. Sama dengan 35. Kok ini 145 itu dari mana? 145 itu dari sini. Ini 55 tambah 40, 90. 55 itu apa? 55 itu elevasi titik pompa. 90 itu apa? 90 itu
tinggi tekanan. Nah, tekanan manometer itu 9 kg per cm persegi. 9 kg per cm persegi itu kalau dijadikan ton menjadi 90 ton per meter persegi. Nah, ini tekanan. Kalau tinggi tekanan itu satuannya meter. Jadi, tinggi tekanan itu tekanan dibagi rapat, dibagi berat jenis air Gamawi. Gamawi itu 1 ton per meter kubik. Nah, 90 ton per meter persegi dibagi Gamawi. Gamawinya 1 ton per meter kubik. Meter pangkat 3 ton dibagi ton habis. Terus dibagi seper meter kubik. Meter persegi pangkat 2, meter kubik pangkat 3. Jadi meter pangkat 1. Seper naik. Jadi 90 meter. Maka tinggi tekanan ini 90 meter. Nah, 90 meter ini ditambah dengan elevasi titik pompa. Jadi tinggi tekanannya, elevasinya 145. Nah, kemudian elevasi kolam distribusi itu 110. Di HF2 ditambah HF3 ditambah F5 itu 35. Nah, seperti gambar ini, gambarnya di sini. Nah, ini jadi skemanya ini skema garis tekanan atau garis energi, ini garis energi dan garis tekanan berimpit. Ini. Jadi pompa kemudian tingginya ini sampai di sini itu 90 ditambah 55 atau tinggi elevasi di sini menjadi plus 145. Nah, kalau sini 110 berarti 145 dikurangi 110. Berarti tinggi ini ke atas ini 35. Nah, 35 terus di bawah sampai di sini sampai atas itu 90. Kalau ini 35 berarti yang bawah ini 55 panjangnya. Ini merupakan selisih dari muka air distribusi dengan pompa. 110 dikurangi 55. Ya. Nah, ini kembali ini tadi. Ini yang menggerakkan air dari kiri ke kanan, menghasilkan debit. Nah, ini menghasilkan debit. Jadi kalau ini kecil, maka debit di sini kecil. Kalau ini misalnya bukan 35, nah, misalnya hanya 20. 20 itu berarti 55 ditambah kalau ini 20, 55 tambah 20 berarti kekuatan pompa di kanan di titik pompa ini tekanannya hanya 75 ton per meter persegi atau 7,5 kg per meter persegi. Maka debitnya akan berbeda. Kalau ini debitnya besar karena ini 35 meter tinggi tekanannya. Nah, sekarang kita lihat hitungannya. Hitungannya tadi di sini. Nah, HF2, HF3 dan HF5 oleh gambar tadi adalah 35. Nah, sedangkan jumlahnya HF3, HF2 dan HF5 itu kalau dijumlah berapa? Ini 1717. Kemudian yang ini yang salah tulis. Yang ini yang HF2 1200 2,248 G kuadrat. Yang HF3 2186,03 G kuadrat. Ini kalau dijumlah sudah 3000 lebih. 3000 ini 100
3.300 lebih Q kuadrat. Kemudian masih ditambah Q5. Q5 itu 1.700. Jadi jumlahnya jumlah hitungannya sama dengan 5.105,305 Q kuadrat. Ini sama dengan 35. Jadi Q kuadrat sama dengan 35 dibagi 5.105. Kalau dihitung, Q kuadrat sama dengan 0,00685. Nih. Atau kalau dijadikan, kalau ini enggak kuadrat, Q-nya adalah 0,082,79 liter per detik. Nah, ini yang benar. Kalau yang ini tadi, ada kekeliruan. Ini benar. Kekeliruannya mana ini? HF2 ditambah HF3 ditambah HF5, bukan 5.105, tapi 3.559,7. Ini keliru ngitungnya. Saya lupa ini kok tadi ketemu segini. Tapi ini yang benar adalah 5.000 karena jumlah dari HF2, HF3 dan HF5 itu memang 5.105 seperti ini. Seperti ini. Ini yang benar. Jadi yang selanjutnya ini hitungannya keliru. Nah, tapi hasil kalinya benar. Jadi Q-nya adalah 0,08279 meter kubik per detik atau 82 liter, 82,79 liter per detik. Ininya benar, tapi yang ini salah, keliru. Keliru jumlah nulisnya. Harap dimaklumi. Ini keterangan hasil dari 90 itu dari mana, 55 dari mana, ini penjelasannya. Sekarang sudah ketahuan ini keliru, lanjutannya ini. Nah, HF1 dihitung Q-nya tadi 0,08279 meter kubik per detik dimasukkan di sini. Kalau dihitung sama dengan 0,19 meter atau 19 cm, hampir 20. Yang HF2 yang di atas itu 7 meter, HF3-nya 12 meter, HF5-nya 10 meter. Jadi ini tiga ini HF2, HF3, HF5 ini kalau dijumlah 35. Nah, ini kalau tidak 35 ya keliru. Ini harus 35 ceknya itu. Kemudian tekanan manometer di titik B dan C. Tekanan manometer titik B dan C itu nyarinya dari mana? Bisa dari titik B. Nah, kolam distribusi kan 110. Nah, ini titik B. Titik B itu elevasinya 70. Jadi 110 dikurangi 70. Itu apa toh? Nah, 110 dikurangi 70 itu apa? Itu ini. Titik B ini. Jadi panjangnya ini. Ini 110 dikurangi 70. Nah, terus ini HF2, bukan. Yang sini, HF3 dan HF5. Jadi 110 dikurangi 70, itu 40, ditambah HF5, ditambah lagi HF3. Nah, ngitungnya gitu. Jadi tinggi tekanan itu mana ini? Yang merah ini, dari titik B sampai titik ini. Tinggi tekanan titik B. Nanti kalau tinggi tekanan titik C, ya ini saja. 110 dikurangi elevasi titik C, 80, berarti 30, ditambah HF5. Itu tekanannya. Tinggi tekanan itu meter satuannya. Nanti tekanan manometernya menjadi ton per meter persegi atau kilogram per sentimeter. Nah, kita kembali ke hitungan tadi. 110 min 70 plus HF5 dan HF3. Kalau dihitung 62,9353 meter. Itu tinggi tekanannya. Jadi tekanan manometernya adalah
62,9353 ton per meter persegi atau 6,2935 kilogram per sentimeter persegi. Ini satuan. Kalau dijadikan Newton, nah ini seperti ini. Nah, kalau ini Newton, kalau kilonewton ya maju menjadi 616,765 kilonewton per meter persegi. Ini tekanan manometer di titik B, tekanan manometer di titik C. Ya ini berarti 110 min 80 ditambah F5. Kalau dihitung 41,77 meter. Jadi tekanan manometer di titik C adalah 41,77 ton per meter persegi atau 4,177 kilogram per sentimeter persegi. Yang ini dijadikan Newton dikalikan gamma W. Gamma W itu rho W kali G. Rho W-nya 1000, G-nya 9,8. Kalau dihitung ini menjadi 409,7764 kilonewton per meter persegi. Nah, gambarnya seperti ini. Ini harus ada gambarnya. Jadi dalam mengerjakan ada gambarnya, kemudian dinarasikan, diceritakan kamu cerita hitungan. Angka didapat dari mana, hitungannya bagaimana itu maksudnya video yang harus dibuat. Oke, saya kira itu penjelasan saya. Semoga berguna untuk mengerjakan tugas. Ini tugas keempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.